Kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Mas Puguh Andik. Selamat pagi, Mas Puguh. Selamat pagi, Mbak Julita. Ya, setelah long weekend nih kita, apa pergerakan dari rupiah? Seperti apa pergerakan rupiah pada pagi hari ini? Mungkin kalau tadi kita lihat rupiah memang dibuka cenderung datar ya di 380-an gitu ya. Memang kalau kita lihat sentimen yang ada dari global, sisi coronanya juga cenderung naik turun gitu ya. Bahkan pekan ini Italia kembali mengumumkan adanya lockdown gitu ya. Dan di sini ada efek samping AstraZeneca yang terjadi di Norwegia dan juga Denmark yang akhirnya membuat Irlandia dan juga Belanda gitu ya menunda penggunaannya. Karena memang di situ ada efek samping yang katanya ada penggumpalan darah gitu ya, meskipun dari pihak AstraZeneca-nya membatal tersebut gitu ya. Dan ini yang membuat secara global memang sentimen coronanya sedikit mengalami penurunan gitu ya. Meskipun kalau kita lihat dalam negeri gitu ya, Sabtu kemarin kita membukukan penambahan terendah bahkan sejak Desember 2020 gitu ya, dan ini cukup positif. Dan mungkin kalau kita bicara pergerakan rupiah sehari ini mungkin akan cenderungnya sideways gitu ya, karena pasar juga masih akan menantikan rilis juga dari rapat-rapat Bank Sentral. Di pekan ini akan ada Fed, Bank Indonesia, dan juga Bank of Japan dan juga Bank of England. Inilah yang mungkin akan membuat hari ini pergerakan rupiah akan cenderung sideways gitu ya. Prediksi Anda untuk beberapa data yang akan dirilis seperti neraca perdagangan seperti apa, Mas Puguh? Mungkin kalau kita lihat konsensus pasar ya cukup positif gitu ya, ada kenaikan di sekitar 2,3 miliar US dollar gitu ya trade balance kita, dan ini memang cukup positif mengingat secara year on year juga prediksi pasarnya juga cenderung mengalami kenaikan gitu ya, baik ekspor maupun impor. Dan ini juga cukup positif mengingat ekonomi kita sedang recover gitu ya, apalagi dari sisi impor nantinya kalau ternyata yang mengalami kenaikan adalah sisi bahan baku dan mungkin juga barang modal gitu ya, yang ini mengindikasikan bahwa produksi kita sudah mulai tumbuh, dan inilah yang akan menjadi cerminan positif mungkin dari recovery ekonomi dari dalam negeri nanti. Baik, ada beberapa negara Anda sempat menyebutkan tadi soal penggunaan AstraZeneca yang disinyalir menimbulkan efek negatif. Nah, itu sebenarnya berdampak bagi rupiah terhadap euro atau seperti apa, Mas Puguh? Mungkin kalau kita lihat mungkin euro akan cenderung mengalami pelemahan gitu ya, apalagi pekan lalu juga bank sentralnya situ dengan kebijakan yang sama gitu ya. Mungkin kalau kita lihat mungkin rupiah sedikit akan mengalami penguatan ya dibandingkan dengan euro, karena memang USD sendiri juga mengalami penguatan terhadap euro gitu ya. Dan ini yang mungkin kalau kita lihat ke dalam negerinya, mungkin kalau di USD mungkin rupiah akan ada sedikit tekanan ya, karena memang USD sebagai safe haven akan lebih menguat dibandingkan dengan rupiah. Namun mungkin kalau kita bandingkan dengan euro, rupiah mungkin akan ada potensi sedikit mengalami penguatan seperti itu. Oke, terhadap USD apakah ini juga pengaruh dari yield US Treasury atau bagaimana, Mas Puguh? Ya, mungkin kalau kita bicara yield US Treasury tertinggi sepanjang tahun gitu ya, bahkan sampai 2020 gitu ya, kemarin ini memang setelah Biden gitu ya ternyata menandatangani stimulusnya di hari Jumat lalu, ini direspon negatif oleh pasar bahwa ketakutan akan adanya inflasi yang terlalu cepat ini kembali naik gitu ya, meskipun cenderung mereda karena di akhir pekan Janet Yellen sebagai Treasury Secretary gitu ya, ini mengatakan bahwa inflasi masih aman meskipun dengan stimulus 1,9, dan mungkin kalau kita bicara yield US Treasury pagi ini terlihat cenderung stabil sih, Mbak. Oke, Mas Puguh, saran Anda terhadap para investor pada pergerakan rupiah hari ini seperti apa? Mungkin kalau kita bicara rupiah akan cenderung sideways ya, mungkin akan sedikit ada tekanan, kecuali nanti ternyata rilis data trade balance kita di atas ekspektasi atau mungkin setidaknya sesuai ekspektasi gitu ya. Ini mungkin rupiah akan berbalik menguat gitu ya, dan mungkin kalau kita bicara rupiah dengan mata uang Asia Tenggara mungkin cenderungannya juga akan sideways gitu ya, karena memang besarnya juga wait and see gitu ya. Ada beberapa pertemuan bank sentral pekan ini seperti tadi disebutkan juga. Mungkin kalau mungkin saran untuk investor mungkin obligasi gitu ya, ini harus berhati-hati sekali gitu ya, karena memang kenaikan yield yang cepat ini terjadi secara global bukan hanya di dalam negeri seperti itu. Oke, wait and see, melihat bagaimana pengumuman dari rilis data terbaru nantinya. Mas Puguh, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa, Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik.